lagi, ini menjadi penting juga catatan buat kita. Bedanya kita menyerahkan zakat pada panitia dan pada amil. Kalau kita menyerahkan pada amil, kita sudah keguguran, sudah tidak lagi punya kewajiban zakat lagi karena kita sudah menyerahkan pada amil. Tapi kalau pada panitia, kita belum gugur kewajibannya. Selama itu tidak ditasarufkan, itu masih kita berkewajiban zakat. Tapi kalau sudah ditasarufkan, berarti kita sudah selesai kewajibannya. Ini perbedaan yang sangat signifikan di sini. Ini perbedaan yang sangat signifikan di sini. Terus bagaimana Kiai? Misalkan saya menyerahkan ke katakanlah organisasi atau paguyuban atau panitia zakat di musola atau apa. Itu kan kita tidak melihat langsung pentasarufan zakat kita. Apakah cukup dengan husnudon kita bahwa zakat kita sudah ditasarufkan ke mustahik atau harus ada usaha kita dari kita untuk memastikan zakat itu sampai ke mustahiknya? Boleh kita menggunakan husnudzon. Bahkan dianjurkan dalam hal apapun kita harus husnudzon. Bukan hanya dengan Allah tapi juga husnudzon dengan makhluknya. Tapi ketika kita sudah ada keyakinan, kan jadi begini, kita nggak mungkin akan menyerahkan zakat pada panitia kalau kita nggak yakin. Saya yakin seperti itu. Artinya kalau kita sudah yakin bahwa panitia ini pasti akan menyerahkan pada mustahiknya, maka selesai. Walaupun gugurnya kewajiban kita itu setelah disampaikan. Lain dengan pada amil. Kalau amil itu begitu disampaikan selesai. Tapi kalau pada panitia tidak, sebelum diserahkan atau ditasarufkan pada yang berhak menerima mustahik begitu. Nah, jadi itu salah satu bedanya juga ya, yaitu tentang antara amil dan juga panitia. Betul. Jadi kalau kita menyerahkan ke panitia, zakat kita belum gugur kalau zakat kita belum ditasarufkan ke mustahik. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada amil yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah, maka kewajiban kita, zakat kita gugur. Itu bisa gugur. Dan itu boleh dilihat untuk rujukannya pada kitab Al-Bajuri di bab zakat, khususnya dalam qauluhu al-amil. Gitu. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya berkaitan dengan puasa, taraweh ataupun zakat ataupun bebas. Monggo teman-teman dari Ansor ataupun santri, kami persilakan. Ada, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan mengenai jamaah dalam suatu musola sholat itu. Jadi ada beberapa tempat yaitu musola khusus perempuan, sedangkan imamnya itu laki-laki. Ada pula kadang jamaahnya perempuan, imamnya perempuan. Menurut pandangan Islam seperti apa? Apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Bagaimana menurut Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di Desa Kambangan juga ada musola yang memang dikhususkan untuk putri ya. Kira-kira untuk jamaahnya misal taraweh ataupun sholat maktubah itu bagaimana? Baik. Jadi salah satu yang diperbolehkan untuk menjadi imam adalah laki-laki untuk menjadi imam perempuan, atau perempuan untuk menjadi imam perempuan. Ya. Tapi kalau perempuan menjadi imam dan makmumnya laki-laki, itu tidak boleh. Berarti kalau yang ditanyakan oleh Mas Inam, bolehkah kita sholat makmumnya perempuan semua, tapi imamnya laki-laki? Jawabannya boleh, karena memang laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, boleh menjadi imam dari perempuan. Atau masih satu jenis, semua jamaahnya perempuan dan imamnya perempuan, boleh, karena masih sama-sama perempuan. Yang tidak boleh itu ketika makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Itu nggak boleh, seperti itu. Jadi dari ketentuan imamnya, betul, diperbolehkan selama imamnya itu laki-laki, kemudian makmumnya perempuan, atau makmumnya perempuan, imamnya perempuan.
Yang tidak boleh adalah ketika makmumnya laki-laki tapi imamnya perempuan. Imamnya perempuan itu nggak boleh. Oke, dari teman yang lain satu penanya lagi dari santri ataupun dari teman-teman dari Ansor, Ibnu, IPPNU, kemudian dari majelis, monggo. Ada? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Kiai. Baik. Tadi apakah dari panitia zakat fitrah boleh mendapatkan hasil sebagian dari zakat fitrah tersebut atau sebagai upah ataupun ujroh dari panitia? Diambilkan dari zakatnya. Oh. Kalau diambil dari zakatnya nggak boleh. Tidak boleh ya. Karena panitia itu bukan mustahik. Ya. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Hanya 8 golongan. Kalau panitia nggak ada daftarnya. Jadi nggak boleh. Berarti kalau misalkan ada panitia di musola ataupun masjid ataupun organisasi itu untuk dapat dikatakan upah dari panitia itu harus diambilkan, tidak Betul. boleh dari zakat fitrahnya. Betul. Tapi diambilkan dari dana lain. Dana lain. Betul. Kemudian selanjutnya Kiai, bagaimana hukum zakat fitrah dari orang ke kita, kemudian kita zakatkan lagi kepada orang lain? Betul. Jadi misal saya, teman saya sebagai mustahik zakat, dia menerima zakat, kemudian dia mentasarufkan zakatnya itu ke orang lain, itu bagaimana? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Bahkan ngapunten. Bahkan misalkan si A zakat pada si B zakat pada si C zakat sama si D zakat sama si A. Berarti muter lagi. Balik lagi. Itu boleh. Dengan catatan tidak janjian. Kamu zakat dulu ke saya ya. Nanti saya ke sini, nanti saya kasih ke sini, nanti saya ke sini, saya kasih ke kamu lagi. Jadi kamu nggak rugi. Nah, itu nggak boleh kalau ada perjanjian. Tapi selama tidak ada akad perjanjian, boleh. Boleh kita menerima zakat dan kita zakatkan lagi apa yang kita terima dari zakat itu. Boleh. Dengan catatan tadi ya tidak ada perjanjian. Iya. Tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk memudahkan dalam mentasarufkan zakat fitrah ke mustahik, bolehkah panitia menjual beras zakat fitrah untuk kemudian hasilnya diberikan dalam bentuk uang ke mustahik? Baik. La yajuzu lil imami aw lisa'i ayyabi'a syai'an mimma lizakati illa lidoruratin. Tidak diperbolehkan menjual apapun dari harta zakat. Kalau di Indonesia kan beras. Ya. Kalau di Indonesia beras, karena makanan pokok kita adalah beras. Berarti tidak diperbolehkan menjual beras zakat, ya, karena zakat yang berlaku di kita adalah makanan pokok yang berupa beras. Nah, boleh kita menjual illa lidoruratin, kecuali adanya darurat. Contoh, kalau kita bagikan ini zakat dalam keadaan hujan, nanti takutnya berasnya akan menjadi bau atau menjadi tidak enak atau tidak bisa disimpan karena sudah basah. Atau takut nanti kalau kita bawa beras, nanti ada yang akan merampok misalkan, atau ada yang akan menjara, atau yang terkecilnya takutnya nanti ada yang terjatuh tanpa kita sadari sehingga mengurangi kadar timbangan zakat. Ketika ada darurat seperti itu boleh. Tapi ketika tidak ada darurat, la yajuz, tidak diperbolehkan. Seperti itu. Tidak diperbolehkan. Berarti ditasarufkan ke mustahiknya juga dalam bentuk beras tersebut. Wa minad darurah, dan sebagian daripada darurat adalah ketika ditemukan masyaqqah. Masyaqqah itu berarti kesulitan. Misalkan kita pengen mentasarufkan zakat pada orang-orang terdekat kita, sementara kita jauh. Akhirnya kita daripada nanti
kita harus membawa atau menitipkan beras sekarung ke travel, dan itu juga butuh ujro, butuh ongkos. Lah, kita boleh menggunakan uang. Boleh menggunakan uang. Nah, gitu. Itu pun ada tafsilnya. Ada sebagian ulama boleh kita berzakat dengan uang. Dengan catatan ketika kita mengasihkan, kita ngomong sama orang yang kita zakati, "Ma, Mbah atau Wa, ini zakat saya. Nanti tolong beli beras ya, Wa, sebagai zakat saya." Itu harus ada akad seperti itu. Nggak boleh asal ini zakat gitu. Karena pada dasarnya Rasulullah itu ya memerintahkan zakat dengan menggunakan makanan pokok. Kalau Rasul menggunakan gandum, kalau kita di Indonesia menggunakan beras. Kalaupun harus dengan uang, maka harus dengan ada akad, nanti beli beras ya, Wak. Nanti saya ini zakatnya dengan uang saja. Nanti dengan belikan beras sebagai zakat saya, gitu loh. Nah, seperti itu. Sekaligus ini kayaknya menjawab pertanyaan yang selanjutnya, ini yang bukan yang terakhir. Zakat pakai uang itu diperbolehkan tadi ya? Iya, diperbolehkan tapi dengan akad. Dengan akad yang mustahiknya, ya, ke mustahiknya, untuk diberikan beras. Untuk diberikan beras, betul. Kalau misalkan tidak ada, mohon maaf, saya misalkan organisasi ataupun paguyuban mengadakan kayak gitu, menampung zakat, kemudian saya membayarnya itu dengan langsung uang ke panitia tersebut, apakah diperbolehkan? Tidak ada akad. Tidak ada akad. Nah, ya ini yang perlu diperhatikan, makanya ini sudah berlaku di kita. Bahkan di masyarakat luas pun, bukan hanya di kita, sudah banyak sekali yang berzakat fitrah dengan menggunakan uang. Sebetulnya di sana harus ada akad jelas. Nah, ini zakat saya, nanti tolong dibelikan beras karena saya nggak sempat beli beras dan sebagainya. Gitu. Yang membelikan nanti panitia atau? Ya, akadnya tergantung pada bagaimana kita menyerahkan. Kalau kita menyerahkan pada panitia, ya nanti panitia yang menyampaikan. Kalau pada amil, ya amil nanti yang menyampaikan. Kalau ke mustahik, ya berarti langsung ke mustahiknya. Gitu. Diperbolehkan dengan catatan harus ada akad untuk diberikan, untuk dibelikan dalam bentuk beras, kayak gitu ya, beras. Betul. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir, Kiai, tentang ukuran zakat mal. Ukuran zakat mal itu berapa, kemudian bagaimana cara kita mengeluarkan zakat malnya? Ukuran zakat mal secara keseluruhan, zakat mal itu kita berkewajiban mengeluarkan sebanyak 2,5%. 2,5%. Caranya bagaimana? Caranya begini. Dari harta yang kita miliki, misalkan contoh kita punya aset 1 miliar misalkan. Kita punya aset 1 miliar. Nah, maka dari 1 miliar itu ketika itu sudah ada 1 tahun bersama kita, dan entah itu berbentuk tabungan, misalkan nih 1 miliar dibagi-bagi 1 miliar, ada tabungan 200 juta yang berbentuk tabungan, kemudian kita punya simpanan emas dan perak senilai 500 juta misalkan, kemudian kita juga punya katakan kontrakan, punya kontrakan yang nominalnya itu ketika diuangkan kurang lebihnya 300 juta, maka menjadi 1 miliar, ya kan? Nah, uang 1 miliar ini itu sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Caranya bagaimana? Jadi 2,5% atau 1 miliar dikali 2,5%. Berarti zakatnya berapa? 25 juta. 25 juta. Dalam 1 tahun itu ya? Dalam 1 tahun. 25 juta. Jadi 2,5% dari total aset yang kita punya. Total aset yang kita punya. Okay. Mungkin untuk zakat mal bisa nanti kita bahas lebih lanjut, karena sepertinya agak jelimet ya, seperti itu ya. Tadi tentang zakat fitrah sudah terjawab, pertanyaan yang masuk di media sosial. Kemudian dari saya mungkin ya, silakan monggo. Untuk niat zakat fitrah yang baru-baru tadi saya sore pelajari itu, jadi misal bapak itu mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya. Lah kalau anaknya sendiri yang niat zakat itu bagaimana? Apakah harus dari bapaknya yang meniatkan zakat
untuk anak-anaknya mengeluarkan karena anak itu masih menjadi tanggungan dari bapaknya atau kewajiban nafkahnya, atau boleh dari anaknya untuk niatnya. Ya. Jadi seorang anak itu sebetulnya kalau sudah berpenghasilan dan sudah mapan, maka yang berkewajiban zakatnya itu bukan lagi orang tua. Karena begini loh aturan mainnya. Orang tua itu mempunyai kewajiban pada kita hanya sampai kita balik. Hanya sampai kita balik. Adapun selama kita sudah balik, kemudian orang tua masih peduli dengan kita, masih membiayai sekolah, masih memberi kehidupan dan sebagainya, itu adalah bentuk dari kebijaksanaan orang tua. Nah, kembali pada masalah zakat. Ketika kita taruhlah masih di usia seperti masih sekolah yang belum punya penghasilan, maka yang wajib menzakati itu adalah orang tua. Ya. Lah, masalah niatnya bagaimana? Apakah boleh kemudian si anaknya niat sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, bahasanya an ukhrija, saya mengeluarkan zakat, padahal zakatnya itu dikasih dari orang tuanya. Ya, boleh. Tetap boleh. Kenapa? Boleh. Karena orang tua itu memberikan zakat nih nang, zakat ekon. Nah, ini niatnya boleh diwakilkan langsung oleh bapaknya atau oleh orang tuanya, atau boleh anaknya sendiri yang meniatkan. Karena dia sudah diberi beras untuk zakat, maka dia sudah punya kehakan. Sudah punya hak atas beras tersebut untuk dizakatkan. Kemudian diniati nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhulillahi ta'ala, nggak apa-apa. Atau bapaknya sekalian, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an jami'i man talzamu nafaqatuhum, ya. Nah, ini saya niatkan membayarkan zakat pada keluargaku semua yang saya wajib nafkahi. Di sana ada istri, ada anak, ada mantu, misalkan mantunya nggak mampu misalkan, ya. Nah, itu nggak apa-apa. Diniatkan berarti dengan niat jamak. Saya niat menzakati semua orang yang saya wajib beri nafkah. Atau satu-satu wis enda mantep. Niat nang Bismillahirrahmanirrahim nawaitu an ukhrija, dituntun sama orang tuanya. Atau sudah hafal diniatkan sendiri nggak apa-apa. Toh itu sudah diberikan untuk dia guna untuk memberikan zakat. Seperti itu. Okay. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi tentang, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi. Ya, silakan. Apakah zakat fitrah bila diuangkan nominalnya sama dengan beras, misalkan kayak 1 kilo 10.000, terus kan beras misalkan zakat fitrah itu 2,5 pasti 3 kilo ya, pakai 2,5 itu harus 2,5 kilo juga, harga berasnya 2,5 juga, apa gimana sampai itu? Ya, zakat fitrah itu kan 2,5 kilo. Kalau misalkan kita memberikan lebih dari 2,5 kilo, atau misalkan beras harga 10.000, kalau 10.000 untuk 2,5 kilo berarti kita butuh 25.000. Karena kita lagi banyak uang, kita kasih 50.000, ya nggak apa-apa. Kelebihannya itu diikutkan sebagai sedekah. Itu kelebihan dari zakat itu disebut sedekah. Itu. Tapi ingat, berzakatlah sesuai dengan yang kita makan. Jangan kita makan sendiri, kita beli beras yang harganya 10.000, tapi kalau buat zakat kita beli beras yang harganya 7.000, itu nggak boleh. Jadi apa yang kita makan, ya itu yang buat kita zakat. Kalau misalkan kita biasa makan dengan beras yang seharga 10.000, ya zakatnya dengan yang seharga 10.000. Nggak boleh dengan yang harga 7.000, 8.000 dan 9.000 misalkan, nggak boleh. Harus sesuai dengan apa yang kita makan. Seperti itu. Jadi kalau dinominalkan berarti sama gitu. Jadi misal harga tadi 2,5 kg, harga kita ambil 1 kilonya 10.000 misalkan 10.000. Ya 10.000. Berarti kita mengeluarkan 25.000 itu boleh, Kiai? Boleh. Atau boleh. Boleh. 25.000 atau 2,5 kilo beras, gitu kan. Tapi lebih baiknya dilebihkan. Lebih baiknya dilebihkan. Okay. Yang penting jangan kurang. Manusia kan begitu. Kalau lebih masalah uang oke, tapi kalau kurang wah nggak boleh. Gitu. Iya. Okay. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi dari teman-teman, ya ini ada sedikit iklan, Kiai. Ini kopi dari teman-teman Ansor, produknya Ansor, GP Ansor. Ada kopi cetak yang monggo dihidangkan.
teman-teman. Ini rasanya seperti kopi daerah Rembang, kopi cetak daerah Rembang. Insya Allah. Monggo. Kita. Jadi produknya Ansor Kiai. Yang hasil penjualannya nanti digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dari Ansor itu. Saya coba dulu ya. Monggo toh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain nanti ya. Ngantri. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap rasanya ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nggak kalah dengan kapal selam. Kapal api. Kapal api. Tadi berakhir juga pertanyaan yang terakhir tadi tentang zakat, nominal zakat yang diperbolehkan dengan menggunakan uang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kiai untuk mengakhiri dirosah kita bersama Kiai Hamid Ma'mun, pengasuh Pondok Pesantren Ulumul Quran. Mohon kesediaannya untuk menutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habib Allah. Aghithna sari'an bi'izzatillah. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka syihah was salamah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami' a'malina wa a'malil muslimin. Rabbana taqabbal minna salata wa siyam wal qiyam. Allahumma ajirna minan nar ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa qarbana ashabana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qur'ani wa ahlil amal bima fihi wa ahli akhlaqil karimah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair wa ja'alna wa iyyahum min ibadika salihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa iftiraqana min ba'dihi iftiraqan ma'suma bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, demikianlah Ansor Media Kambangan bekerjasama dengan Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dalam acara Anda Bertanya NU Menjawab. Saya selaku moderator pada kesempatan hari ini memohon maaf apabila dalam membawakan sesi tanya jawab terdapat hal yang kurang berkenan di hati para santri, kemudian teman-teman Ansor, Ibnu dan juga para pemirsa sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.